Halo semua, saya Evan Andika. Saya akan menjelaskan mengapa soft skill itu penting bagi seseorang. Kebanyakan orang berpikir bahwa jawaban utama untuk menjadi sukses adalah nilai prestasi akademik seperti IPK cum laude, menduduki peringkat 5 besar, kuliah di perguruan tinggi nomor 1. Namun, itu salah. Perusahaan cenderung memilih pegawai hard skill biasa saja, tetapi orang itu mempunyai soft skill yang cukup tinggi, seperti mau belajar, mau bekerja keras, mudah diajak kerja sama, passion di bidang tersebut. Dibanding seseorang secara akademis mempunyai IPK sempurna, tapi mereka itu sulit diajak kerja sama dalam tim dan tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Sebenarnya soft skill itu apa sih? Soft skill adalah kemampuan secara alami pada diri manusia atau diri seseorang, termasuk kemampuan dalam komunikasi, kepemimpinan, dan sosialisasi. Apa aja sih soft skill dibutuhkan dalam dunia kerja? Berdasarkan penelitian, 7 jenis soft skill yang harus dimiliki seperti keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir, kekuatan kerja tim, belajar sepanjang hayat, keterampilan wirausaha, etika, moral dan profesionalisme, dan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya, tujuan mempelajari defense mechanism dan emotional intelligence, dan mengapa teori defense mechanism dan EI itu penting. Dari berbagai faktor yang berlangsung, kehidupan manusia merupakan kemampuan cukup penting bagi tiap individu. Seseorang berpengaruh setiap interaksi kita lakukan terhadap orang lain di sekitar kita. Teori defense merupakan reaksi terhadap keputusasaan yang dialami seseorang yang secara tidak sadar untuk memperpendek tekanan yang sedang dijalani seseorang tersebut. Teori EI adalah kecakapan seseorang atau kemampuan seseorang untuk mengambil, mengelola, atau mengolah, memonitor, dan menilai emosi pada dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di sekitar orang tersebut. Defense mechanism represi adalah defense mechanism di mana seseorang yang mengalami sesuatu yang mereka tidak inginkan, seperti yang membuat mereka stres, itu mereka akan menyembunyikan atau mencoba menghilangkan perasaan tersebut dari perasaan mereka. Seperti contohnya saya karakter A yang baru saja kehilangan peliharaan anjing saya, dan saya karakter B, teman karakter A. A, gue denger kemarin anjing lu udah meninggal. Iya bener, baru 4 hari lalu. Wah A, yang sabar ya, gue tahu pasti lu sedih banget. Oh enggak kok, biasa aja, gak apa-apa. Thank you ya. Reaction formation adalah defense mechanism di mana seseorang mengalami stres, dan untuk di masa-masa itu mereka bersikap yang bertolak belakang dengan apa yang mereka rasakan sebenarnya. Seperti contohnya saya mendapatkan nilai yang jelek, dan tentu saja saya akan merasa stres tentang itu. Namun, karena saya melakukan defense mechanism reaction formation, saya akan bersikap senang. Seperti contohnya, wah nilainya 50, let's go. Dari 50 ini bisa belajar. Defense mechanism regresi adalah defense mechanism di mana seseorang akan melakukan sesuatu yang mereka lakukan di umur mereka yang lebih muda saat sedang mengalami tekanan atau stres.
Seperti contohnya jika seseorang yang dulu kecilnya itu suka mengebut jempol atau merengek-rengek saat stres, di umur mereka yang sekarang mereka akan melakukan itu lagi, mengulang seperti mereka saat kecil saat mengalami stres. Seperti contohnya jika saya lagi stres karena saya akan melakukan sebuah tes, sebuah ujian 5 menit lagi dan saya stres karena saya memikirkannya terus, saya akan seperti itu. Aduh, stres banget. Defense mechanism displacement. Displacement adalah suatu reaksi di mana seseorang menyalurkan suatu sikap tertentu atau tindakan kepada suatu objek yang dianggapnya lemah untuk melampiaskan emosinya, yang umumnya bersifat marah. Terus, ayo maju lagi, terus, maju lagi, sedikit lagi. Ya. Defense mekanisme proyeksi. Proyeksi adalah suatu reaksi di mana seseorang memindahkan masalahnya atau menyalahkan masalahnya kepada suatu objek tertentu. Oi. Lagi sibuk ya? Gue lagi sibuk. Ini tugas gue deadline-nya dekat lagi nih. Mau temenin gue ngopi gak? Yaudah deh, gue juga haus. Bentar doang ya. A few moments later. Pengen kerjain lagi. Yah, lewat dong. Ini pasti gara-gara kemarin gue diajak kopi nih. Coba aja kemarin gue gak diajak kopi. Ini tugas gue pasti udah selesai. Terus gue gak kelewat. Terus gue gak dapat 0 dari dosen gue. Defense mekanisme sublimasi adalah suatu reaksi di mana seseorang menggantikan objek tertentu yang dianggapnya sudah tidak berarti lagi dengan objek baru yang dianggapnya lebih berarti. Ceritanya seru banget. Ini endingnya apa ya? Habis? Ya bosen deh hari ini. Apa nih? Gue coba dengerin lagu aja deh. Keren nih lagunya. Berikutnya ada rasionalisasi. Rasionalisasi itu adalah sebuah tindakan di mana biasanya orang melakukan perbuatan yang salah atau tindakan yang salah, tetapi orang itu mencoba mencari alasan dan membenarkan tindakannya tersebut. Contohnya seperti ya, kiri. Ya, terus maju. Woi, apa ini ribut-ribut, main game aja terus. Besok mau ulangan, belajar sono. Tidak, ini bukan main game, lagi self healing gitu supaya otak nanti kalau belajarnya jadi lebih kencang. Jadi self healing dulu. Denial adalah sebuah perilaku saat seseorang menolak kenyataan yang sangat menyakitkan sehingga ia membuat atau memproyeksikan kenyataannya sendiri. Contohnya seperti capek kerja, tugas, jadi lapar. Kira-kira mama masak apa ya dibawa? Yang pertama ada self awareness. Self awareness itu di saat kita mengetahui diri kita sendiri, emosi, kekuatan, dorongan, kelemahan diri kita sendiri. Kita juga dapat mengontrol emosi kita. Contohnya seperti ya, halo. Kira bantu gue dong matematika, gue nggak bisa, bantu dong please. Ya waduh, kalau matematika mah sorry, gue nggak bisa bantu, gue nggak terlalu bisa kalau matematika. Itu tanya si Dono aja.
Kalau matematika gue emang nggak bisa. Sorry. Self-management. Self-management sangat penting dalam diri manusia. Self-management adalah kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Nah, hal ini dapat berupa memutuskan apa yang harus kita lakukan atau menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, self-management itu mengatur diri kita sendiri. Karena yang bisa mengatur diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain. You have slain an enemy. Double kill. Monster attack. Maniac. Savage. Wah, udah jam segini. Kerjain tugas dulu deh. Self-motivation adalah kemampuan untuk memotivasi atau mendorong diri kita dalam rangka untuk mencapai sesuatu dan menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dengan adanya self-motivation yang baik, kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan dan menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita dengan baik dan tepat waktu. Aduh, tugasnya susah banget. Ya aku harus nunjukin ke orang tuaku kalau aku bisa lulus kuliah. Social skills merupakan keterampilan untuk berkomunikasi dengan orang lain baik secara verbal maupun non-verbal. Contoh social skills yang harus ada dalam diri manusia adalah mau menerima kritik dan saran. Namun menerima kritik dan saran itu bukanlah suatu hal yang mudah. Karena terkadang kita merasa bahwa keputusan yang telah kita ambil merupakan keputusan yang paling tepat. Nah, tetapi kritik dan saran dari orang lain itu sangat diperlukan bagi kita. Karena dengan adanya kritik dan saran dari orang lain, itu akan membangun diri kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Penampilan kamu kok kayak gini? Kalau kayak gini kurang enak dilihat. Kamu harus lebih memperhatikan penampilan kamu supaya lebih enak untuk dilihat orang lain. Oh, gitu ya Pak. Kalau gitu mulai besok saya akan lebih memperhatikan penampilan saya, Pak. Terima kasih sarannya ya, Pak. Empati adalah sebuah kemampuan seseorang yang dimana dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, rasa empati itu dapat ditimbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri kita ketika berhadapan dengan perasaan sesama. Kemudian bertindak untuk menolongnya dan diri sendiri akan memahami mereka, sudut pandang mereka. Perasaan ini sangat penting dalam membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain. Kesimpulan, emotional intelligence itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Itu sangat baik karena kita akan mampu mengenali, menggunakan, memahami, dan mengelola emosi kita secara positif. Kemudian, emotional intelligence berperan penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Seseorang yang terampil dalam mengelola emosinya dapat menangani perasaan dengan baik, serta mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain. Itu akan berpotensi memiliki keberuntungan dalam setiap bidang kehidupan.